Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia, hingga pada kesempatan di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali belajar, melanjutkan pembahasan tentang pelajaran fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat, kelancaran, kemudahan, dan juga rasa senang untuk selalu menuntut ilmu, dan memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami setiap pembahasan yang kita pelajari. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Semoga salawat Allah dan salamnya terlimpahkan. Ahibbati fillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membahas tentang salat al-khauf, cara melaksanakan sholat dalam keadaan al-khauf, dalam keadaan takut. Dan yang namanya keadaan takut itu artinya adalah keadaan di mana seseorang sedang terancam keselamatan dirinya. Dan ancaman itu bisa datang baik dari hewan buas, bisa juga datang dari manusia musuh umat Islam. Dan kemarin kita telah membahas tata cara pelaksanaan sholat al-khauf, cara melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara sholatul khauf. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas. Silahkan antum murojaah lagi, antum ulangi lagi agar pemahamannya bisa senantiasa teringat, dan mudah-mudahan mendatangkan tambahan ilmu bagi kita semua. Ahibati fillah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang sholatul idain. Sholatul idain, sholat hari raya, atau bisa kita sebut juga dengan sholat lebaran. Baik, kita akan buka kitab kita. Di dalam kitab Fikih Muyassar, pembahasan tentang sholat id ini terdapat pada kitab salat al-babu tsani asyara, pada bab ke-12. Di sana tertulis fi salatil idain, tentang salat 2 hari raya, salat lebaran, atau bisa kita sebut juga dengan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Disebutkan bahwasanya al-idan, 2 hari raya, yang dimaksud dalam bab ini
adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan kedua hari raya ini memiliki momen syar'i tersendiri. Pada masing-masing dua hari raya ini memiliki momen khusus yang syar'i, munasabatun syar'i. Baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, keduanya itu bertepatan dengan momen syar'i. Adapun momen yang bertepatan dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu bertepatan dengan momen syar'i yang berupa selesainya umat Islam dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Momen syar'i yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri adalah selesainya umat Islam dari bulan suci Ramadan. Maka umat Islam pun melakukan hari raya, hari bergembira, hari lebaran, karena telah menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Namun yang perlu diingat, bukan berarti setelah bulan Ramadan udah bebas, nggak ibadah lagi, merasa cukup dengan pahala, santai-santai, memenuhi hasrat hawa nafsu. Tidak seperti itu. Namun dengan selesainya bulan Ramadan, umat Islam tetap berusaha untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datang yang namanya al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Disebutkan dalam kitab tafsir bahwa yang disebut dengan al-yaqin adalah kematian. Maka orang Islam beribadah waktunya terus sepanjang hidupnya di dunia sampai ia berjumpa dengan yang namanya kematian. Dan perlu kita ingat bahwa di antara tanda diterimanya amal ibadah selama bulan suci Ramadan, ya, seseorang bisa tahu kalau amalan-amalan ibadah yang dia lakukan selama bulan Ramadan diterima sama Allah, dia bisa tahu dengan apa? Yaitu dengan terus istiqomahnya seseorang dalam beribadah. Jika setelah bulan Ramadan seseorang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwa amalan yang dia lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia momen syar'i yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Adapun momen syar'i yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha adalah selesainya umat Islam dari 10 hari mulia, 10 hari mulia yang terletak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walayalin 'ashr. Dan 10 hari. Dan yang dimaksud dengannya di antara tafsir yang membahas tentang ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa amalan akan menjadi mulia, bahkan tidak ada yang menandingi jika amalan tersebut dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Tidak ada hari yang bisa menandingi pahala
amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ini menunjukkan keutamaannya. Dan di antara bentuk kewajiban umat Islam untuk menghormati 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ialah hendaklah setiap orang menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan hanya pahala yang dilipat gandakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tetapi dosa akibat maksiat yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pun akan dilipat gandakan. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini dia momen syar'i yang bertepatan dengan yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Setelah umat Islam berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah, meningkatkan ketakwaan, mempertebal keimanan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka selesai dari itu umat Islam pun berhari raya, bergembira, bersukacita dengan datangnya hari raya Idul Adha. Dan perlu kita ketahui, kenapa hari raya atau yang kita sebut juga dengan lebaran dalam bahasa Arab disebut dengan Id, Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa dinamakan dengan Id? Karena Id itu artinya berulang-ulang. Dan kita ketahui bahwa hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha itu memang momennya berulang-ulang, kembali berulang-ulang di setiap tahun. Tahun ini kita sudah Idul Fitri, maka tahun depan kita akan melaksanakan Idul Fitri juga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan juga kesempatan untuk merasakannya. Baik. Kemudian di dalam kitab Fikih Muyassar, pembahasan yang pertama tentang Idul Fitri atau Idul Adha adalah tentang hukum salat Id. Hukum salat Id. Kita akan baca dulu pendapat yang disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar. Di sini disebutkan bahwasannya salat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah artinya adalah apabila sebagian kelompok umat Islam dalam suatu daerah, ya, misalnya nih di Jakarta, sekelompok umat Islam dengan jumlah yang dinyatakan cukup telah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka penduduk lain dari kota Jakarta yang tinggal di Jakarta, kalau mereka tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena sebagian warga Jakarta yang lain telah menunaikannya. Itu namanya fardu kifayah. Jika sekelompok orang telah menunaikan, maka jika kelompok lain tidak menunaikannya, dia tidak berdosa. Ibarat kata sudah diwakilkan, namun pahalanya tidak. Pahalanya hanya didapatkan oleh orang yang melaksanakan saja. Sebagaimana disebutkan dalam dalil, sesungguhnya manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan. Ini dia arti dari fardu kifayah. Idza qama bihal ba'du saqatal itsmu anil baqin. Jika sekelompok orang yang jumlahnya cukup telah melaksanakan salat Id, maka jumlah yang lain jika tidak melaksanakan, mereka tidak berdosa. Baik. Namun jika ibadah yang hukumnya fardu kifayah ini seperti sholat Id tidak dilaksanakan sama sekali oleh siapapun, semuanya meninggalkan, na'udzubillahi min zalik, maka semuanya berdosa. Semuanya akan kena dosa, semuanya akan mendapatkan dosa. Alasan yang menjadi dasar
bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu kifayah adalah karena sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, adalah termasuk syiar Islam yang harus ditampakkan. Termasuk syiar Islam yang harus ditampakkan. Jangan sampai disembunyikan, apalagi sampai ditinggalkan. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa melaksanakan sholat Id. Bahkan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajmain, semuanya senantiasa melaksanakan sholat Id. Dari sinilah didapati keterangan bahwasannya sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan Nabi SAW memerintahkan wanita untuk hadir, berkumpul dalam acara kegiatan sholat Id. Dan bukan hanya perempuan yang dalam keadaan suci, sampai perempuan yang sedang dalam keadaan haid pun itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kumpul bersama. Hanya saja mereka perempuan yang sedang dalam keadaan haid menjauhkan dirinya dari tempat sholat. Tetap keluar dari rumah, ya, meramaikan hari raya. Namun para perempuan yang dalam keadaan haid itu menjauhkan dirinya dari tempat sholat. Dan perlu kita pahami bahwasannya perempuan itu adalah kaum yang sebetulnya dalam syariat Islam mereka lebih baik berada di dalam rumah. Sebaik-baik perempuan adalah yang semakin menyembunyikan dirinya dari ketenaran. Bahkan jika ditanya perempuan sholat di rumah sama sholat di masjid, mana yang lebih besar? Di rumah. Kebaikannya akan lebih besar ketika dia melaksanakan sholat di rumah. Tapi pada momen hari raya, Nabi memerintahkan mereka untuk keluar. Perempuan yang hukum asalnya aja itu sembunyi di rumah, di dalam rumah, disuruh keluar, apalagi laki-laki yang memang hukum asalnya disuruh berjamaah keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat. Ini dia alasan-alasan yang menyatakan sholat hari raya itu hukumnya fardu kifayah. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Namun pendapat yang kedua ini hukumnya lemah. Ya, dinyatakan hukum pendapat yang kedua yang menyatakan sholat hari raya itu sunnah adalah pendapat yang lemah. Lalu pendapat yang ketiga menyatakan bahwasannya sholat hari raya itu hukumnya wajib. Sholat hari raya itu hukumnya wajib. Apa alasan yang mendasari bahwa sholat Id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, hukumnya wajib? Apa dasarnya? Apa alasannya? Baik, kita akan buka pembahasan tentang hal ini. Baik. Yang pertama, pendapatnya mirip dengan alasannya mirip dengan pendapat yang menyatakan sholat Id hukumnya fardu kifayah. Yang pertama, Rasulullah dan para sahabat senantiasa melaksanakan sholat Id, tidak meninggalkannya. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat Id di luar gedung, bukan di masjid, dan memerintahkan umat Islam untuk keluar dari rumahnya. Yang namanya perintah itu wajib. Sedangkan kita pahami begini, keluar dari rumah itu kan wasilah, perantara supaya kita bisa datang ke tempat sholat. Kalau wasilahnya aja udah wajib,
Keluar dari rumah itu kan wasilah, perantara supaya kita datang ke tempat sholatnya, itu tujuan. Kalau wasilahnya aja wajib, maka tujuannya juga bakalan wajib. Wasilahnya wajib dari mana? Kita dapati dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk keluar rumah di hari raya, keluar rumah mendatangi tempat sholat. Keluar dari rumahnya aja udah wajib. Itu perantara. Kalau perantaranya wajib, apalagi tujuannya, yaitu sholatnya. Ini alasan yang kedua yang menyatakan sholat id itu hukumnya wajib. Keluar dari rumah mendatangi tempat sholat, keluarnya aja wajib, apalagi tujuan dari keluar itu, yaitu sholat idnya. Yang ketiga, ada perintah dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ini perintah, dan perintah itu hukumnya wajib. Kemudian alasan yang keempat adalah jika sholat hari raya bertepatan dengan hari Jumat, jadi lebarannya itu di hari Jumat. Jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka siapa yang telah melaksanakan sholat id, dia boleh untuk tidak sholat Jumat. Sekali lagi, kalau hari raya jatuhnya di hari Jumat, maka orang yang telah melaksanakan sholat id, dia boleh untuk tidak sholat Jumat. Nah, pembahasannya, kenapa alasan ini bisa menjadi dasar sholat id itu hukumnya wajib? Penjelasannya adalah, ingat, sholat Jumat itu wajib. Dan yang namanya wajib tidak mungkin bisa gugur kecuali ada kewajiban yang lain. Kalau sholat hari raya itu hukumnya di bawah hukum sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan fardu ain, wajib bagi seluruh orang. Kalau sholat hari raya dihukumi fardu kifayah, maka hari raya ini tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Namun karena ajaran Islam menyatakan bahwasanya sholat Jumat bisa gugur kewajibannya bagi orang yang telah melaksanakan sholat id, itu menyatakan bahwa sholat id, sholat hari raya hukumnya wajib, fardu ain. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan pendapat yang ini kesimpulan dari 3 pendapat tentang hukum sholat id. Karena ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang fardu ain atau wajib. Maka ini penjelasannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat yang menyatakan bahwa sholat id adalah wajib bagi setiap muslim itu lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan hukum sholat id adalah fardu kifayah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat id adalah sunnah, ini adalah pendapat yang lemah. Ya, ini adalah pendapat yang lemah. Dan beliau menyatakan tidak dikenal sama sekali, tidak diketahui sama sekali ada di satu negara Islam yang masyarakatnya meninggalkan sholat id. Nggak ada. Dan itu menunjukkan kewajiban sholat id. Dan Nabi SAW tidak memberikan keringanan bagi kaum wanita untuk meninggalkan sholat id. Kalau wanita yang hukum asalnya dia sholat di rumah, tapi Nabi memerintahkan untuk sholat di tanah lapang bagi kaum wanita, lebih-lebih lagi bagi kaum pria, lebih ditekankan. Ini dia. Kemudian
Yang berikutnya, ialah tentang syarat salat Id. Ya. Disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar, pembahasan yang kedua adalah syurutuha, syarat-syarat salat Id. Wa min ahammi syurutiha, syarat salat Id yang paling penting, yang paling utama, yang paling ditekankan adalah satu, masuknya waktu. Telah tiba waktu pelaksanaan salat. Yang kedua, adanya jumlah orang yang dinyatakan cukup. Wujudul adadil mu'tabar. Adanya jumlah orang yang dinyatakan cukup. Dan syarat yang ketiga, yang terakhir adalah al-istitan, dalam keadaan mukim, orang yang hadir dalam keadaan mukim. Ini dia 3 syarat yang paling penting dalam salat Id. Sekali lagi, yang pertama, dukhulul waqti, tiba waktu salat Id. Yang kedua, wujudul adadil mu'tabar, adanya jumlah orang yang dianggap cukup. Yang ketiga, al-istitan, keberadaan orang yang hadir dinyatakan sebagai orang yang mukim, bukan orang yang safar. Maka dengan demikian tidak boleh melaksanakan salat Id sebelum atau setelah waktunya. Sebelum tiba waktunya nggak boleh melaksanakan salat Id. Setelah selesai waktunya, sudah habis waktunya, nggak boleh juga melaksanakan salat Id. Dan tidak boleh melaksanakan salat Id, atau dengan kata lain tidak dianggap sah melaksanakan salat Id jika orang yang ada jumlahnya kurang dari 3. Jumlahnya kurang dari 3. Kemudian yang terakhir, salat Id ini tidak wajib bagi musafir, bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Ya, ini pahami. Masuknya waktu, adanya jumlah yang lebih dari 3, jumlah orang yang hadir lebih dari 3. Kemudian yang hadir itu adalah orang-orang yang mukim, bukan orang-orang yang mukim. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Mohon disimak dengan baik, diperhatikan dan juga dicatat. Ingat, sesungguhnya ilmu itu seperti hewan buruan. Dan orang yang cerdas tentu tahu kalau dia sudah dapat hewan buruan, dia dapat ilmu yang baru nih. Dia dapat tambahan pengetahuan. Maka yang dia lakukan adalah mencatatnya. Ilmu itu seperti hewan buruan. Sedangkan mencatat itu adalah tali pengikatnya. Siapa yang dapat hewan buruan, maka ikat agar nggak lepas. Siapa yang dapat tambahan pengetahuan, ikat dengan dicatat supaya tidak terlupa. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah tempat-tempat pelaksanaan salat Id. Di mana salat Id dilaksanakan? Disunahkan untuk melaksanakan salat Id di lapangan terbuka, tidak di dalam bangunan. Karena hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id, di mana beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ilal musalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha ke tanah lapang. Beliau melaksanakannya di tanah terbuka. Dan tujuan dari pelaksanaan salat Id di tanah lapang, tanah terbuka, wallahu a'lam,
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menampakkan, memperlihatkan syiar umat Islam, ajaran umat Islam, untuk menampakkan kaum muslimin, menampakkan ajaran Islam. Namun bukan berarti salat Idul Adha itu tidak boleh di dalam masjid. Karena melaksanakan salat Idul Adha di tanah lapang itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, dianjurkan. Adapun pelaksanaan salat Id di dalam bangunan seperti di dalam masjid itu hukumnya tetap boleh. Namun bolehnya itu jika ada uzur. Apa uzurnya? Contoh seperti turun hujan. Contoh misalnya ada angin bertiup kencang dan kesulitan-kesulitan lain yang menghalangi pelaksanaan salat Id di tanah lapang. Jika ada, maka hal tersebut membolehkan untuk pelaksanaan salat Id di dalam bangunan, yaitu di dalam masjid. Seperti itu. Kalau tidak ada halangan, maka yang utama yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat Idnya di tanah lapang. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat adalah waktuha. Waktu pelaksanaan salat Id. Tadi kan kita dengar bahwasannya syarat salat Id itu salah satunya adalah waktu. Waktu pelaksanaannya. Kapan kita melaksanakan salat Id? Dijelaskan di dalam kitab kita, yaitu kitab Fikih Muyassar, wa waqtuha qasalatil duha, yakni ba'da irtifa'i syamsi qadra ramhin ila waqtiz zawal. Waktu pelaksanaan salat hari raya itu sama seperti pelaksanaan salat duha. Sekali lagi, waktu pelaksanaan salat hari raya sama seperti waktu pelaksanaan salat duha. Kapan itu? Yaitu sejak tingginya matahari, ya, bukan sejak matahari terbit, tapi sejak matahari telah tinggi seukuran satu tombak. Seukuran satu tombak. Matahari udah meninggi. Dan hal itu berlangsung, waktunya terus berlangsung sampai waktu zawal. Zawal itu miring. Apanya yang miring? Matahari. Matahari miring dari tengah langit condong ke arah tempat terbenamnya. Dan itu adalah waktu masuknya sholat zuhur. Ini dia jarak waktu pelaksanaan sholat hari raya. Mulainya dari terbit matahari setinggi satu tombak. Matahari udah meninggi dari tempat terbitnya setinggi satu tombak. Ya, biasanya dilaksanakan salat Id itu di jam-jam 7. Ya, sudah meninggi satu tombak. Namun kalau ditakar atau dipatok dengan jam, ini biasanya berbeda-beda. Karena ya keadaan kondisi alam itu berbeda dengan jam. Bisa kita dapat contohnya sholat zuhur, kadang jam 12 lewat sekian, kadang jam 12 lebih lewat sekian, bahkan kadang jam 12 kurang. Ini menunjukkan nggak bisa dipatok dengan waktu, tapi patokannya adalah dengan alam. Ketika matahari telah tinggi kira-kira satu tombak, maka pada saat itu sudah masuk waktu sholat duha. Tombak itu rata-rata ukurannya antara 1,5 meteran lah, ya 1,5 meter, atau bisa sampai ya 2 meter dikira-kira. Sampai
matahari mulai condong ke tempat terbenamnya yang dikenal dengan istilah zawal. Kalau sudah zawal, maka telah selesai waktu sholat Id. Dan penentuan waktu sholat Id ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin, di mana Nabi dan para khulafa mereka melaksanakan salat hari raya ketika matahari telah meninggi, kira-kira setinggi 1 tombak. Kenapa nggak melaksanakan salat Idnya sebelum matahari meninggi 1 tombak? Kenapa? Karena kalau kita masih ingat ya, bahwa waktu terbitnya matahari adalah waktu dilarang sholat. Waktu dilarang sholat, maka tidak melaksanakan sholat Id kalau matahari belum tinggi 1 tombak. Tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena waktu sebelum matahari tinggi setinggi 1 tombak adalah waktu manhi, waktu dilarangnya sholat. Nah, dalam perkara waktu sholat Id ini ada ketentuan yang berbeda antara sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Apa ketentuannya? Disunahkan menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi kalau sudah masuk waktunya nih, udah 1 tombak, langsung sholat. Untuk sholat Idul Adha disegerakan, dipercepat. Sedangkan untuk sholat Idul Fitri maka disunahkan untuk ditunda. Ya, ditunda. Maka bisa kita katakan kalau matahari udah setinggi 1 tombak, laksanakan sholat Idul Adha. Adapun untuk sholat Idul Fitri, tunggu matahari sampai setinggi 2 tombak lah kira-kira, ditunda. Kalau sholat Idul Adha dipercepat, kalau udah masuk waktunya langsung segera sholat. Tapi kalau sholat Idul Fitri, kalau udah masuk waktunya ditunda dulu, jangan langsung dilaksanain sholatnya. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ketika masuk waktu sholat Idul Adha langsung segera sholat. Tapi ketika masuk waktu sholat Idul Fitri beliau tunda. Dan tentu sekali apa yang dicontohkan oleh Nabi tentu pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di sana. Pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan dari disegerakannya salat Idul Adha dan ditundanya salat Idul Fitri, alasannya adalah karena orang membutuhkan. Kebutuhan orang terhadap hal itu. Butuhnya di mana? Kalau salatnya Idul Adha, orang ingin segera salat Idul Adha supaya apa? Supaya bisa cepat-cepat menyembelih